Halo, selamat datang di tutorial Top Kasir yang lengkap. Dalam 10 menit ke depan, kita akan belajar mengelola bisnis Anda dengan simulasi 16 langkah detail. Masukkan username dan password, lalu klik masuk. Panduan 1. Input modal awal. Andi memasukkan modal awal usaha ke dalam sistem. Buka layar menu modal entry, lalu klik tombol tambah dan masukkan nilai rupiah ke 5 juta. Modal bisa ditambah atau dikurangi sewaktu-waktu. Lihat cara input, pilih setoran atau tarik. Di menu neraca, sistem secara otomatis mencatat kas bertambah dan modal bertambah ke 5 juta. Panduan 2. Pembelian stok bahan baku dan bahan jadi. Pilih menu kelola bahan baku, lalu klik tambah tombol di pojok kanan bawah. Masukkan kode bahan, nama bahan misalnya bubuk kopi 20. Pilih satuan kilograms, harga beli 100.000 per kilograms dan kulakan 20. Begitu juga bahan lainnya. Klik tambah tombol di pojok kanan bawah. Gula pasir 20. Pilih satuan kilograms, harga beli 20.000 per kilograms dan kulakan 20. Lalu klik simpan data. Sekarang, stok bahan baku Anda sudah tercatat otomatis di sistem. Sekarang input pembelian produk jadi. Klik menu kelola produk dan tekan tombol tambah di pojok kanan bawah. Masukkan kode produk, nama produk, harga beli dan harga jualnya. Misalnya nama produk Aqua, harga beli 3.000, harga jual 4.000 dan masukkan jumlah kulakan 500 botol, lalu klik simpan produk. Semua transaksi pembelian otomatis tersimpan pada sistem. Anda dapat melihatnya pada menu riwayat pembelian, menu riwayat stok oknum dan menu neraca. Top Kasir menyediakan laporan yang sangat lengkap. Panduan ketiga, membuat resep dan produksi. Di layar menu utama, klik menu kelola resep kemudian tekan tombol tambah. Masukkan nama resep Anda, contohnya kopi manis. Lalu, klik tambah bahan untuk memasukkan komponennya. Pilih bahan baku yang sudah kita input tadi, seperti bubuk kopi. Ditentukan jumlah yang digunakan untuk satu porsinya 0,02. Untuk satuan sesuaikan dengan satuan saat input bahan baku tadi yaitu kilograms. Lalu klik tambah lagi. Ditentukan jumlah gula pasir yang digunakan 0,02 dan satuan kilograms. Lalu klik simpan resep. Kemudian Andi mulai melakukan produksi. Masuk ke menu produksi dan pilih resep yang sudah dibuat. Masukkan jumlah yang ingin diproduksi, misal 500 porsi. Lalu klik proses sekarang. Jangan lupa membuat harga jual khusus produk dari resep. Masuk ke menu kelola produk dan tekan edit pada produk resep kopi manis lalu input harga jual. Di riwayat stok upname, secara sistem akan memotong stok bahan dan menambah stok produk jadi. Panduan keempat, batal produksi. Andi ingin membatalkan sebagian produksi. Masuk ke menu produksi, lalu pada item yang ingin dikoreksi, klik tulisan merah batal salah input. Masukkan jumlah porsi yang ingin dibatalkan, misalnya 200 porsi, lalu klik proses batal. Sistem secara cerdas akan mengembalikan stok bahan baku Anda dan mengurangi stok produk jadi secara otomatis, sehingga pembukuan stok upname tetap akurat dan sinkron. Arus kas. Kita pahami dulu arus kas di Top Kasir. Laporan arus kas di Top Kasir berfungsi sebagai kontrol antara uang di laci dan uang di brankas. Gunanya untuk memastikan tidak ada perbedaan antara uang tunai yang diterima kasir dengan data penjualan di aplikasi. Saldo kas dibagi menjadi dua, yaitu pertama, kas di laci yang biasanya dikelola pegawai kasir, yaitu uang yang masih berputar di kasir untuk kembalian atau hasil penjualan hari ini. Kedua, kas di brankas yang dikelola pemilik, yaitu uang hasil penjualan yang sudah diamankan atau disetorkan ke pemilik atau admin utama. Panduan kelima, setoran kas pertama pada arus kas. Buka layar utama arus kas. Klik tombol plus di kanan bawah, lalu isi kolom kas di laci dan uang fisik. Andi menyiapkan uang mengisi laci untuk kasir. Andi memasukkan uang Rp1.100.000, lalu klik simpan. Perlu diingat, angka ini adalah kas laci awal agar pegawai punya uang kembalian untuk melayani pelanggan. Sistem mencatat di neraca bahwa uang ini sekarang berada di tangan kasir atau di kas laci dan siap digunakan untuk operasional toko.
Panduan ke-6, penjualan. Setelah laci kasir terisi modal awal, sekarang toko Andi sudah siap melayani pelanggan. Yuk, kita simulasikan transaksinya. Di menu utama, klik tombol kasir penjualan. Di menu kasir, pegawai tinggal klik tanda plus tambah untuk naikkan jumlah pembelian produk. Di bagian bawah layar menunjukkan angka total bayar. Jika jumlahnya sudah sesuai, klik tombol proses pembayaran. Di layar pembayaran, masukkan nominal uang fisik yang diterima dari pelanggan, misalnya 2 juta rupiah. Sistem akan otomatis menghitung uang kembaliannya, lalu langsung klik bayar sekarang. Hebat, transaksi berhasil dan Anda bisa langsung cetak struk atau membiarkannya karena secara otomatis sudah tersimpan di sistem. Sekarang, jika kita kembali ke menu utama dan memeriksa laporan laba rugi atau lihat transaksi, omset penjualan 1.800.000 tadi sudah tercatat dengan rapi. Panduan 7 arus kas kedua setelah toko berjalan dan ada penjualan sebesar 1.800.000, total uang di laci tentu bertambah. Sekarang saatnya pegawai kasir menyetorkan semua uang tersebut ke brankas dan pemilik menyiapkan modal uang kembalian ke laci kasir untuk operasionalnya. Caranya, buka kembali menu arus kas. Klik tanda plus di kanan bawah. Masukkan kas laci saldo awal kasir tadi sebesar Rp1.100.000. Pada uang fisik seharusnya sebesar Rp2.900.000 yang merupakan gabungan kas laci saldo awal kasir dan akumulasi penjualan sampai saat ini. Kemudian klik tombol simpan. Dalam laporan setoran terlihat selisih 0 berwarna hijau. Ini berarti setoran dari kasir sudah sesuai dengan laporan neraca. Tapi bagaimana jika uang fisiknya kurang? Saat Anda memasukkan angka kurang misalnya Rp2.600.000, sistem di kasir akan langsung memunculkan minus 300.000 berwarna merah. Ini adalah indikasi uang hilang atau salah hitung. Jika diklik simpan, maka akan muncul laporan setoran selisih 300.000 warna merah. Artinya ada selisih kasir kurang setor. Lalu jika kasir membayar selisih kekurangan tersebut, Anda bisa melakukan penyelesaian di sistem. Caranya, cara pertama dan paling direkomendasikan adalah dengan membuat laporan setoran baru, klik tanda plus tambah di kanan bawah. Pada kas di laci 1.100.000 yang merupakan modal setoran awal. Lalu, pada uang fisik masukkan angka 1.400.000 yang uang fisik di laci dan kekurangan 300.000 yang baru disetor kasir. Serta akumulasi jika ada penjualan baru di sistem. Klik simpan. Dengan cara ini pembukuan menjadi sinkron dan riwayat kedisiplinan kasir Anda tetap tercatat dengan aman dan rapi. Sekarang cara kedua adalah menghapus setoran lama lalu masuk kembali ke menu arus kas dan klik tanda plus tambah di kanan bawah untuk merefresh sistem, lalu isi kembali data dengan benar. Cara ini sangat tidak disarankan karena akan menghilangkan jejak rekan digital kapan kejadian uang selisih ini terjadi. Lalu cara ketiga adalah langsung klik edit dan mengubah uang kas di laci dan uang fisik menjadi masing-masing Rp2.900.000 agar selisihnya hilang. Cara ini tidak disarankan karena membuat auditor bingung. Nah, masalah setoran kasir sudah klop. Ingat bos, setiap kali menerima setoran dari pegawai kasir, maka pemilik harus memberikan uang kas di laci sesuai di sistem. Jika ada perubahan nominal modal misal dari 1,1 juta diganti jadi 500.000 saja, pemilik wajib membuat laporan baru untuk saldo awal kas laci tersebut. Caranya mudah. Klik tanda plus tambah di kanan bawah. Isi kolom di laci saldo awal sebesar Rp500.000 dan uang fisik di laci menjadi Rp500.000. Pada laporan neraca, saldo brankas sudah bertambah dan di laci hanya tersisa Rp500.000 yang diberikan ke pegawai kasir untuk operasionalnya. Keuangan toko menjadi rapi, aman dan transparan. Panduan ke-8, pengeluaran. Catat semua biaya operasional toko. Caranya sangat mudah. Dari menu utama silakan klik menu pengeluaran. Di halaman ini, Anda bisa melihat semua riwayat biaya yang sudah keluar. Untuk menambah pengeluaran baru, klik tanda plus tambah di kanan bawah. Pertama, isi kategori pengeluaran. Sebagai contoh di sini kita ketik keamanan. Lalu, masukkan nominal pengeluarannya. Di sini kita contohkan sebesar Rp50.000. Di bagian bawahnya, Anda juga bisa menambahkan catatan opsional untuk memperjelas, seperti pengeluaran harian, bulanan, atau biaya operasional lainnya. Jika semua data sudah benar, klik tombol simpan pengeluaran. Laporan pengeluaran sudah berhasil disimpan. Sekarang, mari kita lihat kehebatan sistem top kasir.
Jika Anda kembali ke menu utama dan membuka laporan laba rugi dan menu neraca, Anda akan melihat angka total pengeluaran 50.000 tadi sudah tercatat dan otomatis memotong laba bersih usaha Anda secara real time. Semua jadi terpantau rapi dan akurat. Panduan ke-9, hutang. Andi kulakan barang tapi bayarnya tempo atau ngutang dulu. Cara inputnya dari menu utama, lalu klik menu hutang supplier. Untuk mencatat hutang baru, silakan klik tombol tambah hutang di bagian atas. Nah, jika Anda belum mendaftarkan nama suppliernya, klik ikon pensil tambah di sebelah kanan kolom pilihan. Masukkan nama supplier Anda, lalu isi nomor telepon dan alamat jika diperlukan. Kemudian klik simpan, lalu klik kembali. Setelah nama supplier tersimpan, sekarang Anda tinggal pilih nama supplier tersebut di kolom yang tersedia. Selanjutnya masukkan nominal hutang toko Anda. Jika sudah sesuai, langsung klik tombol simpan hutang. Begitu disimpan, total hutang Anda langsung tercatat rapi di halaman utama hutang supplier. Dan hebatnya lagi, jika Anda cek laporan neraca di menu utama, angka hutang ini otomatis masuk ke dalam pos kewajiban pasifa secara akurat. Dengan Top Kasir, manajemen hutang Jeti lebih terkontrol dan bebas pusing. Panduan ke-10, piutang. Sekarang ada pelanggan yang membeli barang tapi bon atau ngutang dulu ke toko. Bisa dicatat di menu piutang customer. Silakan diklik menunya. Untuk memasukkan data bon baru, klik tombol tambah piutang di bagian atas. Jika nama pelanggan belum terdaftar, klik ikon pensil tambah di sebelah kanan. Ketik nama pelanggan Anda di sini, lalu isi nomor telepon serta alamatnya, kemudian klik simpan, lalu klik kembali. Pilih nama pelanggan tersebut pada kolom pilihan. Selanjutnya masukkan nominal piutang mereka, contohnya sebesar Rp1.000.000. Lalu klik tombol simpan piutang. Sekarang total tagihan pelanggan sudah tercatat dan tampil di halaman utama. Dan yang paling luar biasa dari Top Kasir, jika Anda kembali ke menu utama dan membuka laporan neraca, nominal Rp1.000.000 ini akan langsung otomatis masuk ke dalam pos piutang di bagian aktiva atau aset toko Anda. Pembukuan Jeti super akurat tanpa perlu pusing hitung manual. Panduan ke-11, pembelian aset. Semua inventaris barang toko juga harus dicatat sebagai aset. Untuk mengaturnya, klik menu aset. Untuk menambah aset baru, klik tanda plus tambah di kanan bawah. Di sini ada dua pilihan, beli baru untuk barang baru, atau susut jika nilai aset Anda mengalami penyusutan dari waktu ke waktu karena kita baru membeli barang, kita pilih beli baru. Pada kolom nama aset, kita contohkan ketik gelas. Lalu pada kolom nominal, masukkan harga belinya, yaitu Rp100.000, lalu klik tombol simpan. Pembelian aset gelas kini sudah berhasil disimpan dan masuk ke dalam riwayat. Jika kita kembali ke menu utama dan membuka laporan neraca, nominal Rp100.000 tadi otomatis masuk ke dalam pos aset tetap di bawah bagian aktiva. Panduan ke-12, bayar hutang. Cara bayar cicilan atau melunasi hutang ke supplier, masuk ke menu hutang supplier. Lalu klik tombol detail pada nama supplier yang ingin kita bayar. Di sini terlihat sisa hutang toko kita. Sekarang masukkan jumlah uang yang kita bayarkan di kolom jumlah bayar. Contohnya kita cicil sebesar Rp100.000. Setelah itu, langsung klik tombol simpan pembayaran. Sekarang sisa hutang kita ke supplier otomatis berkurang menjadi Rp400.000. Lengkap dengan riwayat pembayaran yang tercatat rapi di bagian bawah. Sisa hutang di laporan neraca pada pos kewajiban juga otomatis ikut berkurang. Manajemen hutang piutang toko Jeti makin berkelas pakai Top Kasir. Panduan ke-13, pembayaran piutang. Kalau ada pelanggan yang datang untuk mencicil bon mereka, masuk kembali ke menu piutang customer, lalu klik tombol detail di sebelah nama pelanggan tersebut. Di halaman ini, Anda bisa melihat sisa penagihan mereka. Langsung masukkan nominal uang yang Anda terima di kolom jumlah uang yang diterima. Contohnya di sini customer membayar Rp500.000. Lalu klik tombol terima pembayaran. Begitu disimpan, sisa piutang pelanggan langsung berkurang secara otomatis menjadi Rp500.000. Dan jika Anda cek di laporan neraca, pos penagihan pada bagian aset toko Anda juga otomatis terupdate secara real time. Pembukuan Jeti super aman tanpa ada yang kelewat. Panduan ke-14, penyusutan aset.
nilai penyusutan itu bisa dicatat agar pembukuan kita tetap seimbang. Masuk lagi ke menu aset, lalu klik tanda plus tambah di kanan bawah. Kali ini, pilih opsi susut. Pada kolom nama aset, ketik nama barang yang mengalami penyusutan di sini, kita contohkan ketik gelas. Lalu di kolom nominal, nilai penyusutannya Rp50.000. Lalu klik tombol simpan. Sekarang di halaman riwayat data aset, otomatis akan muncul baris baru berwarna merah seperti penyusutan gelas Rp50.000. Dengan begini, laporan kekayaan toko di neraca dijamin selalu akurat. Panduan ke-15, stok opnam bahan baku. Pada akhir bulan Andi melakukan stok opnam atau pengecekan bahan baku di rak dengan di aplikasi sistem. Hal pertama dilakukan adalah masuk ke menu kelola bahan baku. Di sini ada daftar bahan baku, seperti bubuk kopi dan gula pasir yang masing-masing tercatat ada 14 kg di aplikasi. Kita klik edit pada bubuk kopi untuk menyamakan dengan stok asli di toko. Nah, di bagian kolom stok opnam koreksi fisik, masukkan jumlah fisik nyata yang ada di rak toko. Contohnya, setelah dihitung manual ternyata aslinya hanya ada 13 kg. Biar pembukuannya makin jelas, isi juga kolom catatan di bawahnya. Anda bisa mengetikkan preferensi, misalnya, setelah dilakukan stok opnam atau cek fisik, ternyata stoknya hanya 13 kg, berarti ada kehilangan atau rusak sebanyak 1 kg. Jika sudah, langsung klik simpan data. Catatan, lakukan hal yang sama untuk bahan baku gula pasir jika ada selisih stok. Klik edit pada gula pasir, masukkan jumlah fisik nyata yang ada di rak toko Anda. Setelah dihitung manual ternyata aslinya hanya ada 13 kg juga, dan isi juga kolom catatan di bawahnya. Misalnya, setelah dilakukan stok opnam atau cek fisik, ternyata stoknya hanya 13 kg, lalu klik simpan data. Sekarang stok di aplikasi sudah otomatis berubah menjadi 13 kg. Untuk melihat rekapannya, kita kembali ke menu utama lalu buka riwayat stok opnam dan neraca. Di laporan ini, semua data selisih tadi akan dicatat rapi secara real time, lengkap dengan status jumlah fisik dan bahan yang hilang. Bersama Top Kasir, kontrol stok Jeti super ketat dan bisnis Anda bebas dari kebocoran modal. Panduan ke-16, stok opnam produk selain bahan baku, produk jadi atau barang dagangan yang siap jual juga wajib kita kontrol stoknya. Caranya masuk ke menu kelola produk. Di halaman ini, pada produk Aqua, tercatat stoknya 300 botol. Klik tombol edit. Namun, setelah dihitung manual, di toko ternyata jumlah 290 botol. Hal ini berbeda dengan di sistem. Jadi langsung masukkan angka realnya di kolom stok opnam koreksi fisik sebesar 290 botol. Beri keterangan misalnya, setelah melakukan stok opnam, jumlah Aqua saat ini 290 botol. Klik tombol update produk. Sekarang jumlah stok Aqua di halaman produk sudah otomatis terupdate menjadi 290 botol. Untuk melihat semua riwayat koreksi tadi, Anda tinggal kembali ke menu utama dan buka halaman riwayat stok opnam dan menu neraca. Di sini, laporan produk Aqua akan otomatis memunculkan status hilang. -10. Keren banget kan? Semua histori selisih barang dagangan Jati terpantau jelas dan anti bocor bersama Top Kasir. Top Kasir, solusi UMKM pintar.